Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam acara Semanti Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, juara. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar. Siap semuanya? Oke. Kalau sudah, kita akan masuk ke materi. Siap ya? Kali ini kita masuk materi bioproses di dalam sel. Kelanjutan dari materi sel yang kemarin. Kompetensi dasar yang harus kalian dapatkan pada materi kali ini. Untuk kompetensi pengetahuan, mampu menganalisis bioproses pada sel yang meliputi mekanisme transport membran seperti difusi, osmosis, transport aktif, endositosis, dan eksositosis, dan proses-proses lainnya sebagai hasil aktivitas berbagai organel sel. Kemudian untuk kompetensi keterampilan, mampu membuat karya dengan menerapkan bioproses yang berlangsung di dalam sel. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, mampu mendeskripsikan tentang difusi, osmosis, transport aktif, endositosis, dan eksositosis. Yang kedua, mampu menganalisis bioproses pada sel yang meliputi mekanisme transport membran seperti difusi, osmosis, transport aktif, endositosis, dan eksositosis, dan proses-proses lainnya sebagai hasil aktivitas berbagai organel sel. Yang ketiga, mampu menunjukkan bioproses yang terjadi di dalam sel. Yang keempat, mampu menjelaskan peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan bioproses yang terjadi di dalam sel. Yang keempat, mampu membuat karya dengan menerapkan bioproses yang berlangsung di dalam sel. Sebelum kita masuk materi, Bu Guru mengingatkan kembali tentang membran plasma. Membran plasma di sini merupakan bagian daripada sel, membentuk sel itu sendiri. Di sini dianimasikan ada sebuah sel. Ini merupakan inti sel, di sini merupakan sitoplasma, dan ini yang merupakan membran plasma. Membran plasma ini jika diperbesar seperti ini, nanti dia merupakan lipid bilayer, artinya dia terdiri dari dua lapisan. Dia tersusun oleh banyak fosfolipid. Nah, fosfolipidnya itu ada yang hidrofilik dan ada yang hidrofobik. Itu sudah Bu Guru sampaikan pada materi sebelumnya. Penyusunnya juga ada glikoprotein dan juga ada karbohidrat dan protein lain seperti ada protein periferal dan protein integral. Kenapa kita harus mengetahui membran plasma ini? Nah, silakan dilihat fungsinya. Membran plasma inilah nanti yang mengatur regulasi zat, baik itu zat yang akan masuk maupun zat yang akan keluar sel. Nah, ini regulasi di sini itu dalam bentuk transport, ya. Transport di sini dibedakan menjadi dua. Nanti di dalam sel itu ada transport aktif seperti fagositosis dan pinositosis, dan juga ada transport pasif seperti difusi dan osmosis. Transport pada membran ada yang pasif dan aktif. Untuk transport aktif itu dia menggunakan energi. Ya. Kemudian seperti apa mekanismenya? Ada endositosis dan ada eksositosis. Eksositosis di sini sel itu memuntahkan atau mengeluarkan keluar. Jadi ada zat yang dikeluarkan oleh sel.
Kemudian ada endositosis, endo di dalam masuk ya. Masuk, ada yang masuk. Nah, mekanismenya dibagi dua lagi. Jika dia itu zat tersebut adalah zat padat, maka namanya fagositosis. Makanya di sini disebut memakan. Jadi kalau sel itu makan zat padat itu fagositosis. Dan jika minum, maksudnya di sini jika yang masuk ke dalam sel itu adalah zat cair, nah itu namanya pinositosis. Sekarang kita lihat transport pasif. Di sini ada difusi dan osmosis. Difusi itu sendiri itu terbagi lagi. Ada yang difusi sederhana dan ada difusi terfasilitasi. Terfasilitasi maksudnya proses difusi itu dibantu dengan protein pembawa. Jadi di dalam membran itu untuk dia bisa melewati membran terdapat protein pembawa. Nah, itu dia untuk membantu masuknya atau keluarnya suatu zat. Itu difusi terfasilitasi. Kemudian osmosis. Osmosis di sini difusi molekul air melintasi membran permeabel. Kita lihat lanjut. Transport aktif itu adalah peristiwa masuk keluar ke dari dalam sel. Dia melawan gradien konsentrasi dan memerlukan energi dalam bentuk ATP untuk menggerakkan zat terlarut untuk melawan gradien konsentrasi. Itu transport aktif ya. Transport aktif masuknya keluarnya ke dari dalam sel melawan gradien konsentrasi memerlukan ATP. Contohnya pada peristiwa proses pompa natrium kalium, sodium potasium dan kobalt transport. Ini salah satu gambar tentang pompa sodium potasium. Kalian bisa lihat di sini ada potensial listrik. Nah, ini ada energi yang dibutuhkan untuk bisa keluar maupun masuk ke dan dari dalam sel. Ini yang cobalt transport itu terjadi ketika transport aktif zat terlarut tertentu secara tidak langsung menyebabkan terjadinya transport aktif zat terlarut yang lain. Disebabkan karena keberadaan gradien konsentrasi. Sama seperti tadi, terdapat muatan listrik di sini, di luar dan di dalam sel, sehingga harus membutuhkan ATP untuk bisa melewati membran plasma ini. Nah, ini bisa kalian lihat lagi. Nah, jadi di dalam sel dan di luar sel itu terdapat potensial elektrokimia yang berbeda. Ada yang memiliki konsentrasi lebih rendah dan ada yang memiliki konsentrasi lebih tinggi. Sehingga dia harus membutuhkan energi untuk bisa melewati membran. Nah, ini yang transport aktif. Nah, ini yang transport pasif ya. Difusi sederhana. Difusi terfasilitasi. Dia menggunakan protein pembawa. Kalau difusi sederhana tidak perlu menggunakan protein pembawa, cukup dia langsung membentuk kanal, langsung bisa melewati membran plasma ini. Nah, lihat di sini transport aktif pasti selalu ada energi, tapi ini untuk zat tertentu, biasanya molekulnya besar, jadi dibutuhkan energi. Itu namanya transport aktif. Nah, ini untuk transport molekul-molekul besar itu ada dua tadi, ada eksositosis dan ada endositosis. Kalau ekso melepaskan keluar ya, keluar dari melewati membran plasma. Kemudian kalau endositosis, sel mengambil makromolekul dari luar. Jadi dia memasukkan dari luar ke dalam sel. Dengan cara apa? Membentuk vesikula baru dari membran plasma. Sekarang kita lihat endositosis dan eksositosis. Nah,
Sama seperti tadi, molekul besar, bahan yang sangat besar, itu tidak dapat melalui membran, maka bahan dibungkus dalam gelembung. Seperti tadi membentuk vesikula, gelembung, dengan mekanisme eksositosis untuk mengeluarkan dari sel, endositosis supaya bisa masuk ke dalam sel. Jika bahannya padat, prosesnya namanya fagositosis. Jika bahannya cair, namanya pinositosis. Ini contoh endositosis ya. Ini gambar animasi. Kalian bisa lihat di sini luar sel, ini membran sel ini. Nah, ini di dalam sel, ini sudah sitoplasma. Awalnya di sini endo ya, untuk masuk. Jadi dia mau masuk. Nah, untuk dia bisa masuk, molekulnya besar, dia harus membentuk vesikula ini. Nah, ini seperti gelembung pada membran sel. Akhirnya bisa masuk. Oke. Di bawah ini foto. Ini foto di bawah mikroskop ya, perbesaran ribuan kali. Kalian lihat, dia ini sebelumnya masih di luar sel, kemudian dia melewati membran ini, membran sel, dengan cara ini membentuk gelembung, membentuk vesikula. Nah, akhirnya dia bisa masuk ke dalam sel. Kita lanjutkan. Nah, tadi pada endositosis itu ada dua mekanismenya. Ada yang fagositosis dan pinositosis. Pada fagositosis, nah ini fagositosis, ini zat padat ya, mau makan nih, sel itu mau makan. Tetap sama-sama membentuk vesikula untuk bisa melewati membran sel ini. Nah, ini udah masuk. Ini gambar animasi. Kalau ini foto mikroskop perbesaran ribuan kali ya. Ini gambar daripada amuba ya. Amuba, bakteri amuba mau makan nih. Jadi dia menggunakan fagositosis. Ini pakola makanannya ya. Untuk bisa masuk ke dalam pakola makanan, dia itu harus melakukan fagositosis. Akhirnya bisa masuk. Yang di sini ini di luar ya. Ini di dalam. Di bawahnya pinositosis. Nah, kalau yang tadi fagositosis zat padat distilahkan dengan makan, makanan. Ini zat cair, minum. Jadi selnya mau minum nih. Nah, itu ya. Sama, membentuk vesikula juga. Nanti akhirnya bisa masuk. Ini contohnya pada ini sel darah ya. Dilihat, untuk bisa masuk ke sel darah ini banyak sekali membentuk vesikula ya, tuh gelembung-gelembung, supaya dia bisa mudah melewati membran sel ini untuk bisa masuk ke dalam sel. Itu pinositosis pada sel darah. Sekarang transport pasif. Transport pasif itu tidak membutuhkan energi. Contohnya difusi. Difusi itu adalah kecenderungan ya, kecenderungan daripada molekul-molekul suatu substansi untuk menyebar. Kecenderungan molekul pada suatu substansi untuk menyebar secara merata di ruang-ruang yang tersedia. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Ini kondisi awalnya ya. Kemudian dia melewati membran permeabel ini, akhirnya seperti ini. Nah, nanti lama-lama seperti ini. Seperti misalnya kalian menyemprotkan parfum ruangan. Nah, itu kan awalnya tercium hanya pada tempat tertentu saja, tapi nanti setelah beberapa waktu dia wangi dari parfum ruangan itu akan tersebar. Jadi di satu ruangan itu semua tercium gitu baunya. Nah, itu juga contoh daripada difusi. Jadi kecenderungan molekul itu untuk menyebar secara merata. Mekanisme daripada difusi
Ini ada yang difusi sederhana. Contohnya es batu. Nah, kalau kamu letakkan es batu dalam mangkok atau gelas, nanti lama-lama dia akan menyebar seperti ini. Jadi dia memenuhi ruangan, ya. Nah, ini difusi gas yang tadi sudah guru contohkan. Awalnya hanya sebagian ini saja yang nanti lama-lama semuanya dalam satu ruang itu penuh terisi oleh gas atau wangi parfum tersebut. Nah, sekarang difusi yang terfasilitasi. Dia dibantu oleh protein pembawa. Dia ada pada membran plasma sehingga membentuk kanal dan molekul bergerak melintasi membran. Ya. Jadi dia difusi terfasilitasi, dia dibantu oleh protein. Ya. Kalian bisa lihat. Ini perhatikan, ini di luar sel, ini di dalam sel. Ini di luar sel, ini di dalam sel, ya. Ini pada luar sel ini memiliki konsentrasi lebih tinggi daripada yang di dalam sel, lebih rendah. Lihat perpindahannya. Nah, molekul-molekul ini. Nah, masuk perpindahannya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Itu oleh dibantu protein pembawa. Ya. Kalian bisa lihat bentuknya ya. Ini dengan di sini. Nah. Kalau yang di sini, lihat di sini konsentrasi tinggi, konsentrasi rendah. Melewati membran plasma yang dua lapis ini bilayer. Kemudian ini protein pembawanya. Kalau yang ini protein pembawanya membuka dulu, lihat membuka ya. Nanti kalau sudah masuk, keluarkan ini yang dibuka. Itu ya. Difusi terfasilitasi ini dia terjadi melalui protein transport mempercepat pergerakan molekul-molekul menyeberang plasma. Kemudian di sini ya ada, perhatikan. Nah, ini di luar sel, ini di dalam sel. Tetap selalu ada protein pembawa. Nah, selanjutnya kalian perhatikan lagi, kenapa protein karir ini bisa membantu? Nah, itu menjadi pertanyaan. Kenapa bukan lemak? Kenapa bukan karbohidrat itu ya? Kok protein ya? Protein pembawa. Karena perhatikan di atas ini. Nah, protein pembawa ini dia mampu mengalami perubahan bentuk. Yang menyebabkan translokasi, perpindahan ya. Perpindahan suatu zat sehingga dia bisa melewati membran. Nah, kalian bisa lihat ini bentuknya. Jadi dia bisa mengalami perubahan bentuk yang dapat memudahkan translokasi, memudahkan perpindahan si molekul ini melewati membran plasma ini. Nah, jadi itu ya. Kenapa protein? Karena memang protein ini dia mampu mengalami perubahan bentuk sehingga memudahkan translokasi. Nah, ini. Oke ya. Itu kenapa protein yang mampu membantu difusi. Sekarang kita ke osmosis. Osmosis itu pergerakan air ataupun juga zat cair melalui sebuah membran permeabel, semi permeabel. Dia dipengaruhi oleh gradien konsentrasi substansi yang terlarut. Jadi perhatikan, dipengaruhi oleh gradien konsentrasi substansi yang terlarut. Jadi osmosis itu sangat dipengaruhi oleh
perbedaan konsentrasi. Lihat gambar di sini. Ini kondisi awalnya. Ini membran permeabel, ya. Ini nanti ada, lihat di sini, konsentrasi gula di sini lebih rendah. Jadi di sini diumpamakan yang terlarut, zat yang terlarut itu adalah gula. Nah, ini bagian sini, larutan gula ini konsentrasinya lebih rendah dibandingkan dengan yang sampingnya. Konsentrasi larutan gula di sini lebih tinggi, high, ya. Nanti setelah beberapa waktu dia akan bisa berpindah ini, berpindah dari yang konsentrasinya rendah menuju ke yang memiliki konsentrasi lebih tinggi. Nanti pada akhirnya akan seimbang begini. Nah, jadi gula di sini dengan gula di sini itu sama. Itu ya disebut equilibrium, ya. Seimbang, mengalami kesetimbangan. Nah, ini udah tersebar. Bedakan dengan di sini, ini masih rendah, ini sudah, ini yang tinggi, nanti ini akan sama. Sama juga ini kalau pada sel. Jadi melewati membran yang permeabel, semi permeabel, ya. Intinya osmosis itu jika suatu molekul itu berpindah, ya, berpindah dari konsentrasi dari konsentrasi larutan yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Nanti pada akhirnya akan menemukan kesetimbangan. Osmosis itu sendiri adalah ini ya, perpindahan molekul zat pelarut dari daerah konsentrasi pelarut dengan yang rendah ke daerah konsentrasi pelarut tinggi melalui membran selektif permeabel. Ini ya, dari yang konsentrasi rendah, low solid, larutan yang memiliki konsentrasi rendah menuju ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi melewati membran semi permeabel. Itu osmosis, ya. Nah, ternyata osmosis itu ada efeknya. Perhatikan di situ. Jika konsentrasi larutan sel lebih rendah dibandingkan konsentrasi di luar sel, konsentrasi lingkungan sekitarnya, maka air akan segera bergerak keluar. Maka air yang ada di dalam sel akan bergerak keluar, meninggalkan sel secara otomatis. Akibatnya sel itu menyusut dan mati. Nah, itu namanya plasmolisis. Ya. Plasmolisis ini kondisi di mana larutan sel itu keluar, ya. Kenapa bisa keluar? Karena konsentrasi di dalam larutan sel itu sendiri dia lebih rendah. Nah, jadi dia bergerak keluar sel, bergerak ke konsentrasi yang lebih tinggi. Itu plasmolisis. Jadi sel itu menjadi menyusut, nanti lama-kelamaan akan mati. Sebaliknya, ya, kalian bisa lihat di bawahnya. Jika konsentrasi larutan sel itu lebih tinggi, jadi konsentrasi di dalam sel itu lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi di luar sel, di lingkungan di sekitar sel, maka air akan segera bergerak ke dalam sel, atau zat yang lain itu akan bisa masuk ke dalam sel secara otomatis. Nah, ini akibatnya sel itu bisa membengkak dan pecah.
biasa pecahan ini terjadi pada sel hewan ya. Nanti kalian bisa lihat gambarnya. Kecuali kalau pada sel tumbuhan, dia kan memiliki dinding sel yang tebal ya. Jadi dia hanya menggelembung dan menegang. Nah, itu namanya turgid. Itu ya, efek daripada osmosis. Jika konsentrasi larutan di dalam sel itu lebih rendah dengan konsentrasi pada lingkungan sekitarnya yang lebih tinggi, nah itu mengakibatkan zat cair seperti air akan segera bergerak keluar sel. Itu disebut plasmolisis. Sebaliknya, jika konsentrasi larutan sel itu di dalam sel itu lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi pada lingkungan sekitarnya, lingkungan di luar sel, maka air yang ada pada lingkungan itu bergerak masuk secara otomatis ke dalam sel. Akibatnya sel bisa membengkak dan pecah. Kecuali pada sel tumbuhan hanya menggelembung. Itu istilahnya turgid. Kita lanjutkan. Nah, ini kesetimbangan air pada sel yang tidak berdinding sel. Nah, ini pada sel hewan. Sel hewan, sebuah sel, kita manusia itu masuk ke dalam sel hewan ya. Jadi itu bisa bertahan hidup lebih baik di lingkungan yang isotonik, kecuali ia punya cara adaptasi khusus untuk mengimbangi penyerapan osmotik dan atau dehidrasi. Ini kita berbicara pada keadaan yang normalnya ya, disamakan. Ini contoh sel darah merah eritrosit yang normal ya. Ini kalau pada kondisi yang isotonik. Jika konsentrasi larutan di dalam sel dan di luar sel itu seimbang. Nah, ini jadi seperti ini kondisi yang terbaik, kondisi normal ya. Sekarang lihat yang di sebelah ini. Seperti yang sudah Bu Guru jelaskan tadi, seperti ini. Jika ya konsentrasi lingkungan sekitar sel ini lebih rendah, mengakibatkan zat cair seperti air bisa masuk ke dalam sel, akhirnya menggelembung tuh. Kalau pada sel hewan bisa pecah. Nah, ya, bisa rusak selnya ini. Ini kondisi tidak baik ya. Nah, kemudian kalau perhatikan ini hypertonic solution. Jika konsentrasi larutan di dalam sel itu dia lebih rendah daripada konsentrasi larutan di luar sel ini yang lebih tinggi, secara otomatis zat cair seperti air ini akan bergerak keluar sel. Akibatnya ini menjadi menyusut. Nah, ini juga kondisi yang tidak baik untuk sel. Ini kan sama, ini sel akan mati, ini pun sel juga akan mati. Nah, itu ya. Itu kenapa kalian harus pahami osmosis, difusi, fagositosis, pinositosis dan lain sebagainya, supaya kalian bisa lebih bisa menjaga diri dalam memelihara kesehatan ya. Oke, terima kasih.